Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah pemrograman dasar. Kali ini di pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi terkait dengan kondisional. Masih lanjutannya di pertemuan 6. Pertemuan 6 kemarin kita membahas kondisional untuk kondisional if, kemudian itu untuk satu pilihan. Jika kondisinya memenuhi maka pernyataan akan dieksekusi. Kemudian ada kondisional if else, ini untuk memilih salah satu dari dua pernyataan. Jika kondisinya betul maka dikerjakan pernyataan satu, jika kondisinya salah dikerjakan pernyataan dua. Kemudian kemarin juga sudah dilanjutkan pada kondisional if else if, ini untuk memilih pernyataan berdasarkan kondisi dengan jumlah pernyataan yang akan dipilih, hanya memilih salah satu ya, lebih dari dua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di kondisional if, tapi if bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi ya, karena yang namanya pemrograman terkadang membutuhkan suatu percabangan yang di dalam percabangan perlu ada percabangan lagi ya. Oke, kemudian nanti dilanjutkan lagi ada kondisional yang lainnya, bentuk yang lainnya atau konstruksi kondisional yang lainnya dalam bentuk switch statement atau switch case ya. Oke, baik, sebelum dimulai silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat ya. Dan mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke materi. Pada pertemuan ini kita bahas kondisional. Namun sebelumnya kita akan review dulu sedikit materi yang sebelumnya ya. Bahwasannya di kondisional if else if kemarin yang untuk lebih dari satu pernyataan, di sini bentuk kondisional if yang ketiga kemarin ya, yang pertama if saja, kedua if else ya, yang ketiga adalah if else if. Di sini kondisi satu jika bernilai true maka pernyataan satu akan dieksekusi. Tapi jika kondisinya salah maka ke else-nya. Oh, ternyata else-nya ada if-nya. Jika ada if pasti ada kondisi ya. Ketika Anda ngomong jika ya, maka ada kondisinya. Jika apa? Kan begitu ya. Kemudian jika kondisi dua ini benar maka pernyataan dua ini kan diapi tanda kurung kurawal ini sampai sini ya. Nah, pernyataan dua akan dieksekusi. Jika kondisinya tidak memenuhi lagi, else-nya, oh ternyata else-nya masih ada if-nya, berarti jika kondisi N ini memenuhi maka pernyataan N dieksekusi. Jika salah lagi atau tidak memenuhi kondisinya atau bernilai false maka ke else-nya lagi. Oh ternyata else-nya tidak ada if-nya, berarti ini adalah pilihan terakhir. Langsung saja dikerjakan pernyataan yang terakhir. Oke. Kemudian apakah dalam sebuah blok if atau di else if atau di blok else-nya ini hanya satu pernyataan saja? Tidak. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi blok program, serentetan kode program ya, baik dalam satuan puluhan, ratusan atau ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita tinjau lagi di flowchartnya seperti ini. Kita mulai start, kemudian ngecek kondisi satu. Jika kondisi satu bernilai benar maka akan mengerjakan pernyataan di blok if yang pertama ya, pernyataan satu. Kemudian selesai, sudah. Jadi yang lain, kondisi yang lain, pernyataan yang lain nggak usah dicek, karena kita kan mau mengeksekusi atau memilih pernyataan yang akan dieksekusi ini hanya satu. Jika sudah memenuhi ya sudah ya. Jam berangas sejak kemaruk ya. Ya. Oke. Tapi kalau kondisi satu ini salah maka ngecek if ke else-nya, ternyata else-nya masih ada if-nya. Nah, else if, jadi ada kondisinya. Ketika kondisinya bernilai benar maka kerjakan pernyataan di blok else if itu, kemudian selesai. Tapi ternyata jika kondisi dua ini masih salah maka
ke else-nya. Oh, ternyata else-nya masih ada if-nya. Kalau ada if berarti kan ada pengecekan di sana, ada kondisinya di sana. Jika kondisinya memenuhi, di sini saya simbolkan dengan kondisi N gitu ya. Saya notasikan dengan kondisi N. Nah, di sini ketika kondisinya bernilai benar atau memenuhi atau true, maka kerjakan pernyataan pada blok else if di kondisi N. Ya, setelah dikerjakan pernyataannya ya sudah selesai. Jadi hanya milih salah satu jalur saja yang akan dikerjakan pernyataan 1, pernyataan 2 atau pernyataan 3 begitu. Kemudian ternyata jika salah, jika salah tidak ngecek kondisi lagi, artinya else saja, tidak ada if-nya. Pilihan terakhir itu tidak ada pengecekan, langsung saja dikerjakan pernyataan yang terakhir. Saya notasikan misalnya di sini pernyataan X gitu ya. Silakan contoh program yang kemarin sambil direview lagi jika memang merasa belum paham ya. Oke, silakan diputar lagi videonya. Kalau sudah ya selesai. Jadi hanya memilih salah satu, jalurnya ke sini atau ke sini atau ke sini atau dari sini ke ujung kanan dulu sini, nah ke sini. Jadi hanya memilih salah satu sesuai dengan kondisinya. Ya, oke, itu sambil mereview yang kemarin ya, kondisional if else if. Oke. Kemudian kenapa saya review dulu, karena ini agak sedikit berkaitan ya. Jadi sekarang kita bahas nested if. Jadi if bersarang ya, jadi if bersarang di dalam if yang lain, maksudnya begitu ya. Jadi if di dalam if. Jadi terkadang dalam pembuatan program itu memang mengharuskan kita untuk memanipulasi suatu alur program berdasarkan kondisi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tuh pengen programnya itu berjalan sesuai dengan kebutuhan. Jika kondisinya begini, maka apa yang dilakukan atau prosesnya bagaimana. Namun jika kondisinya berbeda, maka bagaimana lagi. Jika kondisinya berbeda lagi, mungkin ada kemungkinan yang lain kan gitu kan. Bisa saja mengeksekusi blok program yang lain atau mengeksekusi proses yang lain ya. Jadi selain conditional if yang telah dibahas sebelumnya, kita juga dapat membuat konstruksi if di dalam konstruksi if yang lain atau yang disebut dengan if bersarang, if di dalam if gitu ya. Oke, langsung saja. Bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi di sini blok if ini kondisinya A ya, cek kondisi A, bloknya itu dari mana sampai mana? Dari sini sampai ini. Nah, makanya saya buat ketika menulis kode program, saya buat menjorok-menjorok supaya mempermudah dalam menganalisis atau menandai isi dari sebuah blok itu dari mana sampai mana. Ya, jadi blok if ini kurung bukanya ini, kurung tutupnya ini. Nah, jadi ini menjorok merupakan isi dari blok if-nya. Ternyata di dalam blok if ini ada if lagi yang lain. Oh, di dalam blok if ada if lagi, berarti setelah ngecek lagi. Kan begitu ya. Jika kondisi ini benar, maka ternyata misalnya benar, kondisi A benar, maka masuk ke dalam blok if ini. Oh, ternyata ngecek lagi kondisi, misalnya ini kan kondisi A, anakannya saya notasikan dengan kondisi A1 misalnya. Kalau kondisi ini benar, baru mengerjakan pernyataan di dalam blok if kondisi A1. Bloknya dari mana sampai mana? Dari sini sampai tutupnya ini. Berarti ini pernyataan A1 titik 1. Tapi jika kondisi A1 ini salah, ya kan blok if-nya tidak dieksekusi, tapi kemana? Ada else-nya nggak? Oh ada else-nya, ada if-nya nggak? Tidak. Berarti ini adalah pilihan terakhir, artinya hanya dua pilihan, mengerjakan A1.1 atau A1.2. Jika kondisinya benar, kondisi A1 benar, maka A1.1. Namun jika kondisinya salah, maka A1.2. Ini akan diproses ketika kondisi A bernilai benar. Namun jika kondisi A ini bernilai salah,
maka lanjut ke else-nya. Else-nya mulai dari mana? Ini, oh ternyata else-nya ada if-nya lagi. Ketika else ada if, maka di sana ada kondisinya. Kalau tadi saya notasikan di sini kondisi A, di sini saya notasikan kondisi B supaya beda ya. Oke. Jika kondisinya B jika benar, maka pernyataan B dieksekusi. Namun jika salah ke else-nya, oh else-nya ada if-nya lagi. Kalau ada if pasti ada kondisi. Ya, jika benar kondisi N, maka kerjakan blok if di else if di kondisi N, yaitu yang ini isinya. Kalau salah lagi kondisi ini, nilainya salah atau false, maka ke else-nya, oh else-nya ternyata pilihan terakhir, maka nah gitu, pernyataannya akan dieksekusi ya. Nih, ini bentuk umumnya. Kita langsung saja di sini contoh flowchartnya if bersarang. Ini sambil melihat di sini ya. Ini adalah contoh yang tadi ini apa namanya bentuk umum ini ya. Oke, saya buat di sini, saya kopikan di sini, tampilkan di sini. Jadi misalnya begini, start, setelah start maka mulai ngecek kondisi A. Nah ini saya tandai dengan warna merah sudah ya. Oke, jika kondisi A bernilai benar, maka kan blok ini yang dieksekusi kan di dalam sini. Nah, maka apa? Oh ternyata masuk ngecek kondisi kondisi A1 sorry ya, ngecek kondisi A1. Jika kondisi A1 benar, maka apa yang terjadi? Akan mengeksekusi atau memproses pernyataan A1.1. Nah jika benar maka A1.1 ya. Oke, ini proses, maka simbolnya adalah persegi panjang. Pernyataan A1.1 dieksekusi. Kalau sudah selesai, ya selesai sudah, kan hanya memilih alurnya kan ke sini. Ini benar. Kan yang dipilih kan pertama pilihan umumnya kan pilihan 1 ini, kedua adalah pernyataan B, ketiga pernyataan N, keempat pernyataan X kan gitu. Nah ternyata ketika kondisi A ini benar, ya sudah, berarti kan pernyataan yang di dalam kondisi apa if yang ini yang dieksekusi kan begitu. Yang ini sudah diabaikan karena hanya memilih salah satu ya. Oke, setelah ini dieksekusi maka selesai kan. Ini di dalam sini juga memilih salah satu antara pernyataan A1.1 dan pernyataan A1.2 ya. Oke, jadi sudah selesai. Tapi ketika di sini kondisi A1, kondisi ini salah ya, maka blok pernyataan ini kan tidak dieksekusi, tapi kemana? Else-nya. Maka pernyataan A1.2 yang dieksekusi ketika salah. Nah, pernyataan A1.2 yang dieksekusi. Kemudian setelah itu selesai. Jadi alurnya itu bisa, kalau misalnya kondisi A ini benar, alurnya itu bisa ke sini atau dari sini ke sini. Nah, gitu. Tapi jika kondisi A ini salah, maka kan tidak lari ke bawah sini, ya kan? Berarti di sini kan salah, berarti ke sini ya. Nah, ketika kondisinya salah, maka lanjut ke else-nya. Oh ternyata else-nya ada if-nya, ngecek kondisi B. Jika kondisi B benar, maka pernyataan B akan dieksekusi ya. Kalau sudah, ya selesai. Jadi kalau di sini salah, di kondisi A ini bernilai salah, maka alurnya adalah langsung ke else if-nya jika benar eksekusi. Jadi ketika di sini salah, maka langsung ngecek kondisi B, jika benar eksekusi, selesai. Ya, jadi menentukan alur jalannya program. Tapi jika kondisi ini bernilai salah, kondisi B ini bernilai salah, ini salah, maka lari kemana? Else-nya lagi. Ternyata else-nya ada if-nya, berarti ngecek kondisi yang lain, yaitu di sini saya notasikan dengan kondisi N. Jika kondisi N bernilai benar, maka blok di kondisi else if yang di sini mengecek kondisi N ini, pernyataan N berarti ya akan dieksekusi jika benar. Nah, kan gitu. Tapi jika kondisi N ini juga masih salah,
lari ke else-nya. Oh, ternyata else-nya tidak ada if-nya. Artinya ini adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir nggak usah ngecek, langsung saja. Kalau kondisi N ini salah, ya ini kan tadi selesai setelah mengerjakan pernyataan N. Tapi jika masih salah, maka pernyataan X lah yang akan dieksekusi dan selesai. Jadi jika ngecek kondisi ini salah, kondisi ini salah, kondisi ini salah, nah, berarti langsung ke sini. Nah, gitu ya. Jadi alurnya ke sini sesuai dengan kondisinya. Jika nilainya true, maka blok pada blok if atau else if itu dieksekusi, atau jadi jika betul sesuai dengan kondisinya maka bloknya dieksekusi, jika salah lari ke else-nya. Jika else-nya masih ada if-nya maka ngecek lagi, jika benar eksekusi bloknya, jika salah else-nya lagi sampai ke else yang terakhir. Ya, begitu. Ini adalah penggunaan if bersarang. Nah, if di dalam if, silakan dicoba diulang-ulang lagi, silakan. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh soal. Buatlah flowchart dan program untuk menerima 3 bilangan dan menentukan bilangan yang terbesar. Nah, yang namanya program atau komputer itu tidak sepintar manusia sebetulnya ya. Jadi manusia bisa langsung melakukan misalnya bisa melakukan pengecekan, mengidentifikasi secara langsung. Misal ini saya punya 3 barang ya, barang ini ya, kemudian ada tutup ballpoint ya, ini dan ballpointnya ya. Oke, jadi dari 3 barang ini Anda bisa lihat semuanya. Barang yang paling panjang itu yang mana? Kan gitu. Barang yang paling panjang yang mana? Kita bisa langsung cek. Nah, kita analogikan untuk ngecek bilangan yang paling panjang. Benda yang paling panjang, ngecek benda yang paling panjang. Kita sudah jelas-jelas tahu langsung ya, ini yang paling panjang, kan begitu. Ya. Tapi kalau komputer tidak, dia harus menandingkannya satu persatu, membandingkannya satu persatu. Contoh, misalnya ini dulu penjepit kertas dengan tutup ballpoint. Panjangan mana? Kelihatan di sana ya, panjangan tutup ballpoint. Ketika panjang tutup ballpoint, maka ini yang penjepit kertasnya ini sudah kalah. Ya, sudah kalah, maka dia sudah out ya. Kemudian baru tutup ballpoint ini bandingkan dengan ballpointnya, panjang yang mana? Ya jelas-jelas panjang ballpointnya. Nah, jadi membandingkannya satu persatu sehingga didapatkanlah satu benda yang paling panjang. Begitupun ketika membandingkan bilangan atau membandingkan yang misalnya dalam contoh ini saya contoh bilangan gitu ya. Begitupun dalam membandingkan bilangan untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3, dari 4, dari 5 bilangan atau dari 100 bilangan, caranya adalah membandingkannya satu persatu ya, 2 dulu, 1 dengan 1 bandingkan, salah satu kalah, nah, sudah bandingkan lagi, kan begitu ya. Oke, kita langsung saja buat flowchartnya. Nah, jadi saya juga sekaligus buat yang namanya seperti pseudocode atau kode semua atau apa gitu ya. Nah, di sini kayak gini. Misalnya pertama start. Setelah start, kita lakukan apa? Nah, ini ada input bilangan A, B, dan C. Nah, di sini kan input A, B, dan C. Saya tandai dengan warna biru ya di teksnya. Ada input berarti kan jajar genjang. Setelah input apa? Ngecek kondisinya ke sini. Kita bandingkan dulu A dengan B. Nah, bandingkan dulu A dengan B. Setelah bandingkan A dengan B, kondisinya benar apa salah? Ketika A lebih besar, B bernilai benar, maka memang A yang lebih besar. Ya. Jika benar, kan berarti kan A yang lebih besar. Ya kan? Nah, ini if di dalam if. Nah, jika memang A lebih besar B, A lebih besar B, nilainya benar apa salah? Benar. Karena ya memang benar A itu lebih besar dari B.
Ini kita tidak bermain A itu 7, 5 atau 6, itu kita nggak bermain seperti itu ya. Kita bermain logika. Jika A lebih besar B itu bernilai benar, maka kan yang lebih besar memang A, kan gitu kan? Berarti kan B kalah. Contohnya tadi membandingkan tutup ballpoint dengan penjepit kertas, ya kan? Membandingkan satu persatu. Tadi penjepit kertasnya kalah. Nah, di sini kalau misalnya memang ini bernilai benar, maka apa yang terjadi? Jika ini bernilai benar, ternyata di dalamnya ngecek if lagi A dengan C. A tadi sudah menang dengan B, benar kan? A lebih besar B, benar. Oh, berarti A lebih besar memang. Dengan kata lain B lebih kecil dari A, kan begitu. Berarti kita sudah punya kandidat juara nih, A. Nah, jika benar A lebih besar, kita tandingkan lagi A dengan C dengan notasi A lebih besar C, benar apa tidak? Ya kan? A lebih besar C, benar apa tidak? Jika benar, maka kita sudah punya juaranya. A lebih besar B, benar. A lebih besar C, juga benar. Berarti kan A itu lebih besar daripada dua bilangan yang lain. Berarti A adalah bilangan yang terbesar. Maka jika benar lagi ini, kondisi ini benar, maka tampilkan. Nah, ini output ya. Console write line, saya singkat CWL gitu ya. Nah, bukan ciwel ya. Ciwel ya batirnya gedung, intil ya. Oke. Ya, jadi jika benar maka tampilkan A yang terbesar. Jadi kita kan ingin menampilkan bilangan yang terbesar. Tapi jika kondisi ini salah, artinya jika kondisi A lebih besar C ini salah, artinya apa? A lebih besar C, salah. Artinya C yang lebih besar dari A, kan begitu? A lebih besar C, salah. Karena A tidak lebih besar dari C. Artinya C yang lebih besar dari A. Sehingga blok if-nya tidak dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah blok else-nya. Jika salah, ini kan tadi tampil A sudah selesai kan? Tapi kalau di sini salah, maka ke else-nya. Else-nya ada if-nya enggak? Tidak. Berarti langsung saja tampilkan C. Nah, sini kan tampil C. Setelah itu ya selesai, sudah. Jadi alurnya bisa ke sini atau ke sini gitu. Tapi jika kondisi ini bernilai salah, tadi kan kalau benar kan ke sini, ya kan, ngecek lagi A lebih besar C. Tapi kalau kondisi A lebih besar B itu salah, A lebih besar B, salah. Karena A tidak lebih besar dari B, artinya B yang lebih besar dari A. Berarti B yang menang dalam perbandingan ini, yang lebih besar B. Ya, salah. Nah, maka ngecek kan di sini A lebih besar B, salah. Berarti kan blok if-nya tidak dieksekusi. Lanjut ke else-nya. Ternyata else-nya ada if-nya lagi. If-nya apa? Berarti ada kondisi B lebih besar C. B lebih besar C. Jika benar B lebih besar C, maka gimana? Tampilkan B yang terbesar, ya kan? Jika benar B lebih besar B lebih besar C, maka tampilkan B. Loh, ya betul. A lebih besar B tadi salah karena B yang lebih besar, artinya B lebih besar dari A, ya kan? B sudah dibandingkan dengan A lebih besar. Kemudian sekarang B dibandingkan dengan C, B juga lebih besar, ya kan? Maka B yang terbesar tampilkan. Jika benar maka tampilkan B yang terbesar. Terus selesai, sudah. Jadi alurnya ke sini. Nah, ya. Tapi jika dalam pengecekan kondisi B lebih besar C ini, B lebih besar C ini bernilai salah, maka blok
Kalau if-nya tidak dieksekusi, lari ke else-nya. Else-nya ada pilihannya lain nggak? Ada kondisinya lagi nggak? Tidak. Maka langsung saja dieksekusi, tampil C. Loh. Di sini B lebih besar C. Salah. Artinya B tidak lebih besar dari C, kan begitu. Dengan kata lain, C lah yang lebih besar dari B. Loh, kok langsung bisa tampil juara? C kan belum dibandingkan dengan A. Ya memang logikanya kan gini, A kan sudah kalah dengan B, ya kan? B itu lebih besar dari A. Ketika C lebih besar dari B, maka yang terjadi adalah ya C pasti lebih besar dari A. Contoh misalnya A, di sini ada B, ada C. A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3, ya kan? B dengan A, B lebih besar, ya kan? C dengan B, C lebih besar. Walaupun C tidak dibandingkan dengan A, otomatis kan, karena C sudah lebih besar dari B dan B lebih besar dari A, maka C otomatis lebih besar dari A, kan begitu. Maka di sini langsung jika kondisi ini salah, langsung tampilkan C. Jadi untuk masuk ke dalam satu ini itu hanya satu anak panah, kecuali ini. Kalau kondisional seperti ini masuk 1 keluarnya 2. Tapi kalau untuk input output gitu ya, ini hanya masuk 1 keluar 1. Jadi panahnya nyambung saja ke panah yang lain begini ya, cara menuliskannya. Jadi begitu. Jadi walaupun C belum dibandingkan dengan A, tapi kan C dengan B menang, B dengan A, B yang menang, otomatis C menang dengan B, otomatis C yang menang dengan A. Ini contoh untuk pengecekan 3 bilangan, mana yang terbesar gitu ya. Oke, jadi nanti Anda bisa latihan lagi, kembangkan lagi bagaimana kalau 7 bilangan, 10 bilangan. Nah silakan ya, 10 bilangan terbesar, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu setelah itu kita langsung, sebelum ke switch case, kita ke contoh programnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buka Visual Studio-nya, bagaimana membuat program untuk mengecek bilangan 3 bilangan ya, mengecek 3 bilangan yang terbesar ya, ngecek dari 3 bilangan mana yang terbesar gitu ya. Oke, misalnya di sini nama projectnya if bersarang. Oh maaf, saya gabungan saja dengan project yang kemarin ya, dengan yang kondisional ya. Oke, di pertemuan 5 kemarin ya. Oke, digabungkan dengan project yang kemarin. Jadi project yang di pertemuan ke-5 kemarin silakan dibukakan. Kemarin sudah ada kondisional if else, dan kondisional if else if, kan gitu ya. Oke, jadi kita tambahkan satu lagi untuk ya, supaya tidak tercecer kemana-mana. Jadi satu solution itu solution untuk kondisional, di dalamnya ada contoh-contoh program untuk kondisional dengan berbagai konstruksi ya. Oke, kita add new project, kemudian kita bikin project baru dengan nama kondisional nested if aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, nested if atau if bersarang ya. Nah, ini kita akan bikin program untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3 ya. Jadi kita ada input dulu, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan ketiga gitu ya. Oke, ini saya hapus hanya begini saja, saya sudah perbesar. Jadi misalnya begini, saya kasih judul dulu, console.writeLine
Kemudian di sini pengecekan 3 bilangan ya. Kemudian saya tulis lagi console.write. Misalnya kita pakai write saja. Kenapa? Supaya nggak pindah baris ya. Misalnya kita masukkan bilangan ke 1 misalnya ya. Bilangan ke 1 kita masukkan di sini. Kemudian kita punya variabel integer, misalnya integer bil 1. Itu isinya apa? Hasil dari convert ya. Ya, ini sambil belajar lagi. Convert ke integer, kita pakai bilangan yang kecil-kecil saja. Integer 16. Apa yang dikonvert to integer 16 itu kan metode ya, jadi kurung buka kurung tutup. Di dalamnya apa yang mau dikonvert? Hasil dari console.read line. Jadi setelah membaca langsung turun pindah baris ke bawahnya ya. Read line ini juga metode kurung buka kurung tutup. Jangan lupa di akhir kurung tutup. Jadi kita punya bil 1, kita minta pengguna untuk masukkan bilangan pertama. Nah, bilangan pertama ini yang diinputkan dimasukkan dalam variabel integer bil 1. Supaya cepat, ini saya copy saja. Bil 2 dan bil 3. Masukkan bilangan ke 2. Nah, kita punya integer bil 2. Convert dari ini, kemudian masukkan bilangan ke 3 sama. Kita punya variabel bilangan ke 3. Nah, gini ya. Oke. Silakan sambil dicermati. Ini modelnya video, jadi saya tidak usah mengulang-ulang karena Anda bisa melakukan pemutaran video berulang-ulang ya. Bisa diulang, bisa diulang. Ya. Lalu kita langsung saja cek if ya kan. Setelah ini ngapain ya kan, ngecek apakah setelah input ini ya kan, apakah A lebih besar B. Jika benar maka ngecek lagi apakah A lebih besar C. Jadi jika A itu kan bil 1 lebih besar bil 2 kan gitu kan. Jika A lebih besar B ya. Oke. Maka apa yang terjadi? Ternyata ngecek lagi. Jika benar bil 1 lebih besar bil 2, maka ngecek lagi if bil 1 lebih besar dari bil 3. Kan begitu. Ya, jika benar ngecek lagi 1, 3 A dengan C. Jika benar tampilkan A ya. Jika benar maka console.writeLine tampilkan bilangan. Berarti bil 1 kan bilangan ke 1 ya. Ke 1 adalah ini salah ketik. Bilangan ke 1 adalah bilangan terbesar, atau jangan terlalu panjang. Bilangan ke 1 merupakan yang terbesar. Oh, sama aja. Supaya nggak terlalu panjang gimana? Bilangan ke 1 terbesar gitu aja misalnya kan gitu ya. Oke. Tapi jika ini salah, ini bil 1 lebih besar bil 3 salah, A dengan C salah, maka kemana? Tampilkan yang C ya kan, begini persis. Else tampilkan C. Berarti else tampilkan C. Tampilkan ini biar cepat, copy saja. Nah, bilangan C berarti 3 ya. 3 terbesar.
Kan begitu. Jika kondisi ini bernilai salah, maka blok ini kan tidak dieksekusi, maka else-nya yang jalan. Kan gitu. Nah, else-nya apa di sini? Oh, ternyata else-nya ada if-nya. Jika A lebih besar B salah, bilangan 1 lebih besar bilangan 2. Bil 1 kan A ya, bil 2 B salah, maka if ini kan tidak dieksekusi, berarti lari ke else nya. Oh, ternyata else nya apa? Ada if nya lagi, ngecek B lebih besar C. Berarti ada kondisi if B lebih besar bil 2 berarti ya lebih besar bil 3. Bil 1 lebih besar bil 2 salah, karena bil 2 yang lebih besar. Sekarang bil 2 bandingkan dengan bil 3. Jika benar, maka apa yang terjadi? Tampil B, kan B sudah lebih besar dari C, B juga lebih besar dari A. Tampilkan B. Bilangan B berarti bilangan 2 ya, terbesar. Tapi jika salah, maka jika di sini salah, maka tampilkan C. Jika ini salah, maka tampilkan C yang ini. Ya, jika salah maka bilangan ke-3 terbesar. Ya, berapapun bilangannya, program ini harus jalan. Oke, baik, kita akan coba. Kita klik kanan conditional nested if, set as startup project ya. Oke, setelah itu kita Ctrl F5, sorry. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya akan begini. Pengecekan bilangan, masukkan bilangan ke 1 5, kita bilangan urut dulu 1, bilangan kedua 2, bilangan ketiga 3. Setelah memasukkan ini kan langsung ngecek kan, cek-cek yang tadi. Berarti bilangan ketiga yang harusnya terbesar ya. Bilangan ketiga terbesar, kan gitu kan. Oke, ini kita menampilkan bilangan 3 sebagai yang terbesar. Kita jalankan lagi supaya bilangan kedua yang terbesar. Bilangan 1 1, bilangan 2 3, bilangan 3 2. Berarti bilangan 2 yang terbesar kan? Kita jalankan. Betul, bilangan kedua terbesar ya. Oke. Kita masukkan, coba kita skenario supaya bilangan 1 yang terbesar. 3 2 1 ya kan, bilangan ke-1 yang terbesar kan. Kita coba jalankan. Bilangan ke-1 terbesar ya. Oke, silakan. Ini contoh untuk yang menentukan 3 bilangan mana yang terbesar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Silakan nanti videonya bisa diulang-ulang sambil dicatat juga. Pause, catat, lanjutkan, pause, catat, lanjutkan, kan begitu. Ya. Oke, ini if bersarang. Kemudian yang berikutnya adalah switch case. Jadi switch case ini adalah pernyataan kondisional yang kedua ya, setelah yang tadi konstruksi if. Walaupun if ada beberapa macam. Ini digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Jadi model pencocokan nantinya ya. Jadi pernyataan yang dikerjakan itu sesuai dengan ungkapan yang cocok, dengan pernyataan yang cocok ya. Lebih tepat untuk mencocokkan kondisi ya. Nah, oke, sebelumnya saya kesini dulu. Ketika Anda ingin membandingkan ketika Anda ingin membandingkan sebuah, di sini if yang dibandingkan ini kan berarti tipenya apa? Integer ya. Kalau Anda ingin membandingkan string ya dengan string. Ini kan yang dibandingkan ini integer dengan bil 2 juga integer. Jadi membandingkan itu ya apple to apple, membandingkan itu yang harus yang setipe ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi di sini.
Begitupun di sini nanti switch case untuk membandingkannya yang senilai. Bentuk umumnya begini. Switch yang di switch itu berarti apa? Memilih kan gitu kan, saklar gitu kan. Nah, ungkapannya apa? Yang akan nanti akan dicek gitu ya. Oke. Ini blok switchnya sini. Nah, case ungkapan 1 pakainya titik 2. Artinya case dalam hal ini misalnya isi dari ungkapannya itu adalah seperti ini misalnya, maka dikerjakan setelah titik 2 kan ini pernyataan-pernyataannya dikerjakan. Kemudian kalau udah break, artinya tidak usah dilanjutkan yang berikutnya, selesai keluar dari blok switchnya. Tapi kalau ungkapan ini bernilai salah, maka lanjut ke case yang kedua. Jika benar, kerjakan pernyataannya break. Tapi kalau salah, case berikutnya. Kalau tidak ada yang cocok, ini kan pakainya titik 2 ya. Kalau tidak ada yang cocok, maka larinya ke default. Default itu kalau di conditional if tadi itu di else-nya. Jadi pilihan terakhir. Tidak ada pengecekan lagi ya. Jadi jika ungkapan 1 bernilai benar, maka pernyataan 1 dieksekusi. Jika salah, maka ngecek yang berikutnya. Jika ungkapan 2 bernilai benar, pernyataan 2 akan diseleksi. Jika ungkapan 1 dan ungkapan 2 atau ada ungkapan-ungkapan yang lain tidak ada yang benar, maka seperti yang tadi saya sampaikan, blok pada default ini akan dieksekusi ya. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah flowchartnya. Start ungkapan ini adalah proses bagaimana kita mendeklarasikan sebuah ungkapan, deklarasi variabel seperti tadi integer apa gitu. Kemudian berikutnya ungkapan 1 jika benar sama dengan ungkapan 1, maka pernyataan 1 dieksekusi dan selesai. Tapi jika salah, ungkapan 1 salah, maka kerjakan dicek dulu ungkapan 2. Jika benar, maka kerjakan pernyataan 2, diproses, dieksekusi. Kalau sudah selesai. Tapi jika ungkapan 2 salah lagi, maka lari ke yang berikutnya sampai ke ungkapan ke n ya. Jika benar, maka kerjakan pernyataan n, selesai. Jadi ini alurnya sudah kita punya 3 jurusan ya, 3 trayek ibaratnya ya. Dari sini sampai ke N itu lurus begini, atau ini mengkol dulu ke sini, atau ini mengkol lagi ke sana ya. Oke. Ya seperti bis AKDP yang di Purwokerto aja, Purwokerto Cilacap, jurusannya Purwokerto Cilacap, tapi ada yang Purwokerto ke Cilacap lewat Kroya, ada yang lewat Menganti, ada yang lewat Wangon misalnya kan begitu. Ya sesuai dengan ininya. Kemudian jika ungkapan n ini salah lagi, maka larinya ke default. Nah, kerjakan pernyataan x-nya. Jadi mirip-mirip dengan conditional if. Cuma ini lebih ke pencocokan. Seperti kalau Anda mengerjakan soal-soal bahasa Inggris atau apa itu kan, atau misalnya anak TK itu kan mencocokkan ya. Ada 3 apel, gambar 3 apel sebelah kiri, kemudian angka di sebelah kanan ya kan. Ada apel 3, apel 5, apel 6 misalnya kan. Nah, di sebelah kanannya ada angka 3, angka 6, angka 5. Nah, ini pencocokan. Apel 3 berarti angkanya yang mana? Di garis. Nah, kan begitu. Jadi pencocokan. Jadi ini juga model pencocokan semacam itu. Anda kan juga sama ya kan. Ketika bahasa Inggris awal-awal ada tulisan cat, di sebelah kanan ada gambar kucing ya, itu di garis. Cat itu kucingnya bisa. Oke, gitu ya. Ini flowchartnya. Ini contoh soalnya. Buat flowchart untuk program menentukan nama hari berdasarkan input dari pengguna. Jadi input dari pengguna itu 1 sampai 7 ada pilihan. Masukkan angka 1 sampai 7. Nah, jika 1 ya, case 1 artinya dalam hal ini misalnya dimasukkan angka 1, maka misalnya 1 ya ahad gitu ya. Oke, saya langsung perbaiki saja ini. Saya misalnya 1 ahad, 2 Senin misalnya.
ya. Oke. Ahad, Senin, dan seterusnya ya. Kita akan coba flowchartnya bagaimana. Nah, pertama start, terus kita proses integer nomor hari, proses deklarasi, kemudian input sekaligus di sana misalnya ya, makanya saya simbolnya persegi panjang. Kemudian setelah itu kita cek case nomor hari itu sama dengan 1. Kalau iya, maka artinya benar kan gitu kan. Tampilkan ahad, outputkan ahad, selesai sudah. Tapi kalau nomor hari sama dengan 1 itu tidak benar, kita cek case yang lain. Nomor hari sama dengan 2. Kalau benar, maka Senin. Kemudian selesai. Ini trayek yang kedua ya. Kalau ternyata salah lagi, wah, jika salah terus, saya simbolkan dengan garis putus-putus begini. Nomor hari 2, nomor hari 3, 4, 5, dan seterusnya sampai nomor hari 7. Misalnya jika kalau nomor hari 3 kan jika benar ya Selasa, hari 4 ya Rabu, Arba'ah kan gitu ya. Ya, kemudian dan seterusnya sampai kalau salah-salah terus, maka nomor hari 7 jika benar maka tampil as-sabt ya, Sabtu ya. Oke, selesai. Namun jika salah 1 sampai 7 tidak ada yang cocok, kan perintahnya masukkan angka 1 sampai 7 misalnya kan gitu kan. Maka apa yang terjadi? Tampilkan pesan salah. Sorry dah, inputnya salah misalnya begitu ya. Atau 1 sampai 7 yang dimasukkan 8, outputan kiamat bro. Wah, nggak ada hari ke-8 ya. Ya hari kiamat mungkin kan gitu ya. Gue ya. Samitine metu maning ya. Wes urung ya. Sudah selesai. Wes ya. Gitu ya, tampilan alurnya begitu. Lalu bagaimana contoh programnya? Nah, kita buat lagi contoh programnya di sini. Saya tambahkan satu solusi lagi, satu project lagi di solution. Namanya adalah misalnya switch statement. Tidak pakai spasi. Nah, oke, ini untuk ngecek nama hari. Ya perbesar. Konsol write line misalnya ini hasil kopian yang tadi masih ya. Cek nama hari. Oke, mengecek nama hari. Kemudian ini ada perintah masukkan bilangan atau angka boleh ya 1 sampai 7 misalnya. Kemudian ini saya pakai console write. Oh, yang ini masukkan bilangan 1 sampai 7 saya pakai write ini. 1 sampai 7. Nah, di sini kan masuk bilangannya ya kan. Nah, kemudian kita punya variabel. Saya contohkan dulu misalnya yang integer. Integer cek sama dengan hasil convert maaf. Hasil convert dot to integer. Hasilnya apa? Console.readline. Nah, ini ya integer ceknya. Misalnya cek hari boleh lah ya. Cek hari. Nah, kemudian kita langsung switch. Nah, yang di switch apa di sini? Yang di switch adalah cek harinya. Nah, kan begini. Nah, ya,
Yang di switch adalah cek harinya. Cek hari itu tipenya apa? Tipenya integer, berarti case 1. Nah, angka integer, penulisan integer kan tidak usah diapit dengan tanda petik 2 ya kan, langsung saja case 1 terus titik 2 kan tadi ya formatnya. Case 1 jika memang benar maka tampilkan console write line sekarang. Berarti langsung aja hari Ahad kan, kalau 1 kan gitu ya. Kemudian break. Jangan ketuker antara E dan R ya. Oke, sudah nggak usah dipraktekkan. Nah, kemudian ini kalau benar, tapi kalau salah case 2 maka console write line-nya apa? Harinya Senin. Kemudian break. Nah, titik koma jangan lupa biar cepat. Nah, copy saja 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk default ya 2. Ini 3 maka hari Selasa. Ini 4 maka Rabu. Ini 5 maka Kamis ya, hari Kamis ya. Ini 6 maka Jumat. Oke ya, Jumat. Nah, ini 7 maka As-Sabt ya, Sabtu. Nah, apa? 1. Oh, ini kelewat 1. 1, 2, 2 lagi ya. Oke, saya cut saja ya. Ini saya taruh di akhir misalnya. Nah, yang terakhir adalah bukan case lagi tapi di default. Nah, ini defaultnya apa? Guyune samiti. Salah deh. Salah bor iki ya. Misalnya begini ya. Jadi case-nya 1 ini kan kenapa 1? Karena cek hari kan tipenya integer. Jika yang dimasukkan dalam isi atau isi dari cek hari, makanya case 1 itu dibandingkan dengan apa? Di dalam kondisi switch-nya di sini. Ungkapannya cek hari. Jika isi dari cek hari itu 1, maka lakukan ini selesai. Tapi jika bukan, kalau isinya 2 maka lakukan ini. Kalau bukan, kalau 3 maka lakukan ini. Kalau bukan 3, jika 4 maka lakukan ini. Kalau bukan 1, 2, 3, 4, jika 5 maka begitu seterusnya. Jika salah-salah semua. Jika benar kerjakan bloknya. Jika salah lanjut ke case berikutnya. Jika tidak ada yang benar larinya ke default terakhir ya. Kita jalankan coba. Switch statement kita jadikan set as startup project dulu. Nah, mana? Nah, ini kita jalankan. Oke, masukkan bilangan ya, mengecek nama hari, masukkan bilangan 1 maka hari Ahad. Oke, jalankan lagi coba. 2 maka hari Senin ya. Jalankan lagi. 3 maka hari Selasa. Jalankan lagi, cek lagi supaya ngecek programnya bener jalan apa enggak. 4 hari Rabu. Jalankan lagi. 5 hari Kamis. Jalan lagi. 6 hari Jumat. Jalankan lagi. 7 hari Sabtu. Jalankan lagi. Masukkan selain 1 sampai 7. Boleh 8, boleh 10, boleh 9, terserah. Yang penting selain 1 sampai 7 karena tadi kan pencocokannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selain itu maka larinya ke default ya. Wah, sami dine betul ya. Salah bor. Misalnya begitu. Oke, silakan dicoba nanti untuk melakukan pengecekan ya.
saya anjurkan Anda misalnya untuk latihan yang lain untuk ngecek nama bulan, misalnya 1 Muharram, 2 dan seterusnya. Jangan bulan-bulan miladiah ya, bulan-bulan hijriah. Kita orang Islam ya, seperti nama hari aja kan sebetulnya kan ini semuanya dari bahasa Arab ya. Ahad, Isnain, Salasa 3 kan, hari ketiga, Arba'a 4, Khamis, Jum'ah, As-Sabt ya kan gitu kan. Iya, tapi kok jadi Minggu? Minggu ini orang ini Domingo ya. Domingus itu artinya hari Tuhan kita. Orang apa yang beribadahnya pada hari itu ya, kita sudah tidak perlu bahas itu. Jadi mari kita berpindah kembali ke budayaan Islam kita ya, hari Ahad. Nah, kalau ada teman yang mengatakan yuk esuk minggu dolan, yuk besok ayo enjing minggu amang kamana gitu, angin minggu atuh Ahad misalnya gitu. Nah, uncak Sundana mah gitu nya. Nah, aja minggu Ahad. Nah, oh iya bro, sorry. Kan gitu kan. Misalnya gitu ya. Oke, ini contoh. Oke, kemudian sebelum diakhiri saya akan mencontohkan. Kalau ini kan untuk kondisionalnya dan sebagainya, ini kan masing-masing menjalankan satu statement ya. Oke, menjalankan satu statement. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana membuat program penjumlahan dan pengurangan contohnya. Misalnya new project, penjumlahan pengurangan. Oke, saya tambahkan lagi di sini sebagai tambahan. Nah, misalnya gini. Waduh, ini yang ikut. Apa-apa. Console right line, misalnya saya kasih judul program penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalnya penjumlahan dan pengurangan, misalnya begini ya. Oke, program penjumlahan dan pengurangan, kontrol right line lagi. Nah, di sini masukkan kita bikin dulu pilihannya apa saja, titik 2. Kita console right line lagi, misalnya 1 penjumlahan, kemudian pilihan yang kedua adalah pengurangan. Nah, jadi nanti tampilnya begini. Nah, maaf, penjumlahan dan pengurangan saya aktifkan dulu. Program penjumlahan dan pengurangan, pilihan 1 penjumlahan, 2 pengurangan. Nah, misalnya begitu ya. Oh iya, maaf, sebelum melanjutkan program yang ini saya lanjutkan ada yang kelupaan di bagian switch case. Saya kembali ke switch case dulu ya. Nah, ini mohon maaf, tadi kan ini cek hari itu tipenya adalah integer. Ketika tipenya integer maka case-nya ya hanya angka 1. Tapi coba kalau misalnya saya pakai string. Kalau string maka tidak perlu convert, karena hasil console read line itu sudah bertipe string ya. Nah, maka karena cek hari ini isinya adalah bertipe string, maka case-nya menggunakan begini. Nah, gitu ya, gini. Jadi diapit dengan tanda petik. Kenapa? Kan kita membandingkan string 1 dengan isi dari variabel cek hari. Cek hari tipenya apa? String. Berarti isinya dibandingkan, karena tipenya string ya bandingkan dengan string ya. Begitu misalnya. Kalau misalnya di sini tipenya adalah karakter,
Nah, begini, maka ya convert to karakter. Nah, karena karakter, cek hari tipenya karakter, maka kalau string kan apit petik 2, karakter itu diapit petik 1 begini. Jadi isi dari cek hari kan tipenya karakter. Jadi dibandingkannya pun dengan karakter juga. Karakter bandingkan dengan karakter, string dengan string, integer dengan integer begitu. Jadi setipe ya. Oke. Jadi begitu. Ya, hanya menambahkan itu saja. Silakan nanti bisa dicoba ya. Oke. Ini saya kembalikan lagi. Nah, ini saya kembalikan lagi seperti yang contoh yang menggunakan integer tadi. Oke, saya kembali lagi melanjutkan yang penjumlahan. Oke, jadi tampilannya tadi gimana? Tadi sudah kelihatan tampilannya begini ya. Pilihan nanti memasukkan penjumlahan atau pengurangan. Nah, misalnya boleh 1, boleh 1, 2 atau AB boleh. Nah, kemudian di sini meminta untuk write. Nah, write-nya apa? Masukkan pilihan Anda. Nah, memilih 1 atau 2. 1 atau 2. Wah, pilih aku atau dia yang engkau suka. Asik. Biar orang ngantuk ya. Oke. Kemudian kalau sudah, maka kita punya variabel apa? Pengecekan dulu ya. Kita pengecekan dulu, masukkan pilihan Anda. Sebelum pengecekan kita punya variabel ya. Kita punya variabelnya mau apa? Boleh pakai integer dulu, boleh. Integer pilihan sama dengan hasil dari convert dot to integer 16 misalnya, hasil dari membaca inputan. Nah, read line. Jadi masukkan pilihan Anda 1. Nah, berarti gitu ya. Oke. Masukkan pilihan Anda 1. Nah, 1 berarti sudah masuk ke dalam pilihan. Nah, sekarang baru cek. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padanya. Waduh. Salah ya, cintaku padamu ya. Oke, kita cek. Setelah kita punya variabel pilihan, kita cek jika pilihan itu sama dengan, perbandingan, ingat 2 ya. Pilihan itu sama dengan 1. Kalau di sini tipenya adalah string, maka saya harus satunya ini harus diambil tanda petik, karena kita membandingkan isi dari variabel pilihan. Variabel pilihan kan string, maka ya dibandingkan dengan string. Jika variabel pilihan ini tipenya adalah karakter, berarti kan isi dari ini kan karakter, membandingkannya pun harus yang setipe, berarti dengan karakter begini. Oke? Ya, silakan dicermati videonya. Karena ini adalah string, integer, maka saya tidak perlu diapit dengan tanda apapun. Oke ya. Jika pilihannya sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Di sini kasih deh. Ini adalah misalnya kasih judul dulu, penjumlahan. Nah, misalnya karena milih 1 kan penjumlahan, ya kan, kasih judul penjumlahan. Console write line, write saja misalnya. Masukkan bilangan pertama. Ya. Oke, kemudian kita punya variabelnya integer. Bil 1 misalnya, bilangan ke 1 misalnya. Bil 1 itu isinya apa? Hasil dari convert, karena ini kan integer, berarti convert dot to integer. Kita pakai angka kecil saja supaya memorinya nggak besar, angkanya juga harus kecil ya. Convert to integer 16, hasil dari console dot read line. Nah, begini ya, copy saja ini.
Nah, begini. Masukkan bilangan kedua. Berarti kita punya variabel bil2 konsol readline, kan gitu kan? Kita sudah punya dua bilangan. Ya. Kemudian kita tampilkan konsol writeline. Nah, misalnya hasil penjumlahan, ya, misalnya bil 1 dan bil 2, ya, adalah gabungkan dengan, misalnya di sini kita punya integer hasil sama dengan bil 1 plus bil 2. Nah, jadi integer hasil itu bil 1 plus bil 2. Hasil penjumlahan kemudian digabungkan dengan ini, ya, dan bil 1 dan bil 2 adalah gabungkan dengan variabel hasil. Nah, hasil penjumlahan nanti akan muncul bil 1-nya berapa dan bil 2-nya berapa, misalnya 7 dan 5 gitu ya, adalah, maka hasil ini berarti kan hasil penjumlahan 7 dan 5 12. Jadi hasil penjumlahan 7 dan 5 adalah 12, misalnya begitu. Atau ini pakai sama dengan juga boleh, ya. Ini jika pilihan sama dengan 1, ketika yang dimasukkan tadi adalah pilihannya adalah 1. Kalau pilihannya ada 2, nah kita copy aja biar cepat. Nah, else if, jika pilihan sama dengan 2, pilihannya kan cuma 1 atau 2. Loh, kok ada if-nya? Karena saya pengen nanti di pilihan, ketika memasukkan pilihan selain 1 atau 2, maka ada pernyataan maaf bor, pilihan Anda salah, ya kan, pilihannya cuma 1 atau 2, Anda milih 3, 5, 7, ya kan salah. Jadi nanti pernyataan kesalahan itu muncul di else-nya, ya. Ini kan pilihannya ada 2 kok, pilihan kedua masih pakai if lagi, karena saya pengen ada 3 pilihan. Pilihan jika memasukkan 1 maka mengerjakan penjumlahan, jika pilihan kedua maka mengerjakan pengurangan, jika pilihan 3 maka, atau selain 1 atau 2 kan begitu, maka pesan kesalahan. Ya, ada 3 pilihan yang akan dieksekusi. Jika pilihan 2 maka ini adalah pengurangan. Masukkan bilangan ke 1, masukkan bilangan kedua, ya. Hasilnya adalah bil 1 dikurangi bil 2. Hasil pengurangan. Berarti yang di atas jangan bil 1, min aja di sini. Penjumlahan bil 1 ini plus bil 2 kan begitu, ya. Ya, kalau di sini berarti hasil pengurangan bil 1 min bil 2, ya kan, sama dengan hasil. Nah, kemudian setelah itu pilihan yang terakhir, else apa? Tampilkan konsol writeline apa? Maaf bro, pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, silakan coba lagi atau apa, ya, silakan coba lagi, siapa tahu gagal. Nah, jadi di sini else-nya isinya ini. Nah, ini dia. Oke. Jika pilihan 1, nah ya, oke. Coba kita coba dulu ya. Coba.
Program penjumlahan dan pengurangan. Pilihan penjumlahan pengurangan. Masukkan pilihan ada 1, berarti penjumlahan ya. Penjumlahan. Masukkan bilangan ke 1, 3. Masukkan bilangan ke 2, 5. Hasil penjumlahan 3 plus 5 sama dengan 8. Oke. Kita coba masukkan yang pengurangan. Pilihannya 2 berarti ya. Pengurangan. Masukkan bilangan 1, 5 kurangi 2, 3. Oke, coba kita masukkan selain 1 atau 2. Kan jika 1 maka lakukan penjumlahan, jika sama dengan 2 maka pengurangan. Artinya jika selain 1 dan 2 mau 3, 4, 5, 7 ya. Coba jalankan. Maaf bro, pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, jadi begitu ya. Oke, jadi yang dilakukan di dalam block if, kalau sebelum-sebelumnya kan hanya satu pernyataan menampilkan A yang terbesar atau apa. Nah, ini dicontohkan di dalam block if atau else if-nya itu lebih dari satu pernyataan atau lebih dari satu statement. Satu statement kan diakhiri dengan titik koma ya. Oke, silakan ini bisa bisa dicermati lagi contoh program ini ya. Oke, saya dari awal tampilkan ini ya, jadi nanti di videonya Anda bisa pause. Ini 1, 2, 3. Wah, kayak foto boy. Berikutnya ini 1, 2, 3. Ini ke kanannya gini ya. 1, 2, 3. Kemudian yang else-nya begini ya. 1, 2, 3. Oke, sisanya cuma tutup kurung dong ya. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Untuk ujian silakan belajar saja materinya, pasti yang sudah saya berikan. Kemudian ujian sifatnya kita lihat saja nanti ya, apakah ada teorinya atau langsung praktek membuat program. Yang jelas praktek membuat program ada ya, yang jelas praktek membuat program ada, waktunya terbatas, jadi semacam live coding. Saya kasih soalnya pada waktu tertentu, durasi sekian, Anda harus mengumpulkan. Oke, jadi silakan belajar, tidak ada waktu untuk berdiskusi dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Video bisa diputar berulang-ulang. Video silakan di-download saja, jadi bisa diputar berulang-ulang. Kemudian berikan catatan-catatan ya. Jadi Anda bisa mencatat, Anda harus punya catatan. Kemudian sering-sering latihan, terus jaga protokol kesehatan. Kemudian apa lagi? Oke, mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.